Terus ada pembahasan, ada pertanyaan, bagaimana hukum dahak? Dahak itu kan kalau kita pikir kembali kan kayak muntah. Artinya sesuatu yang di dalam keluar. Namun apakah hukumnya sama dengan muntah? Dalam kitab I'anatut Thalibin itu ada penjelasan tentang dahak, ataupun bahasa Maduranya itu kerak. Karena terkadang kalau dalam keadaan berpuasa badan kita itu kurang normal, kurang fit, sehingga kita itu rentan terkena penyakit semacam batuk, sehingga kita itu terkadang mempunyai penyakit dahak. Apakah dahak itu ketika keluar dapat membatalkan puasa? Dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan, la biqol inuhomatin minal batini awidimawi ilad dohir fala yuftiru bihi in lafadoha litakarruril hajati ilaihi. Ketika ada dahak yang ingin keluar dari tubuh kita, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Litakarruril hajati ilaihi, karena kita itu sangat terdesak dengan adanya dahak itu sendiri. Karena terkadang dahak itu berada dalam tubuh kita ketika tubuh kita itu kurang normal, seperti halnya ketika kita puasa itu biasanya mempunyai dahak, sehingga kalau mengeluarkan dahak baik sengaja ataupun tidak, itu hukumnya tidak membatalkan. Amma yang penting dimuntahkan, artinya dikeluarkan, dimuntahkan, jangan ditelan lagi. Amma lawib talaha ma'al kudrati ala lafdiha ba'da wusuliha li haddid dhahir wa huwa mahrajul ha al-muhmalah fayuftiru qat'an. Jika kemudian orang yang berpuasa itu menelan lagi dahak yang sudah keluar lewat dari batas bagian yang dohir, yaitu mahrajul ha. Mahrajul ha itu kalau tidak salah insyaallah itu adalah tenggorokan bagian tengah, mahrajul ha. Jadi kalau dahak itu sudah lewat dari sini ke atas, itu kalau tertelan lagi, itu hukumnya dapat membatalkan puasa. Namun kalau masih tidak melewati batas mahrajul ha ini, artinya di sini ataupun di sini, meskipun kita telan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena tidak nyampe ke batas bagian yang dohir. Jadi kalau sampean kayak ada keraknya di sini, kemudian dimuntahkan, ataupun oleh sampean tidak dimuntahkan, maka itu hukumnya membatalkan ketika keraknya itu, dahaknya itu keluar sudah lewat dari batas dohir, yaitu mahrajul ha. Artinya ketika lewat sini, ketika dahaknya sudah nyampe ke sini, kemudian ditelan lagi, hukumnya otomatis batal puasanya. Kalau masih di sini ketika kita telan, itu kita masih, puasa kita masih tidak dibatalkan karena belum nyampe ke batas dohir. Itu masalah dahak. Kemudian masalah timbul pertanyaan bagaimana hukum air ludah, memuntahkan air ludah. Hukumnya bagaimana? Kan sama dengan muntah. Artinya kalau ludah itu sama-sama sesuatu yang ada di dalam ingin dikeluarkan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan muntah ataupun dengan dahak? Maka dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, wala yuftiru birikin tahirin sarfin ay khalisin ibtalahu min ma'danihi wa huwa jami'ul fahmi walau ba'da jam'ihi alal asoki wa inkana binah mustokan. Hukum air ludah, hukumnya itu ketika ludahnya itu tidak bercampur dengan sesuatu yang najis, artinya masih murni dari tubuh kita, maka ketika kita menelan itu hukumnya tidak apa-apa. Artinya kita itu tidak mempunyai kewajiban untuk membuang semua ludah kita ketika kita dalam keadaan berpuasa, tidak. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa itu ludah yang ada di mulut kita itu diperbolehkan untuk ditelan lagi. Karena kenapa? Karena ludah itu kalau nggak salah dalam kitab Iqna itu, ludah itu salah satu kebutuhan tubuh kita. Karena kalau kita itu kekurangan air ludah, otomatis kita itu akan merasakan kehausan yang sangat dahaga. Nah, karena dengan ludah
kita itu tidak begitu haus lah. Makanya air ludah itu ketika murni, artinya tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan adonan-adonan yang lain. Ketika masih murni, dengan murni ludah kita, maka itu diperbolehkan untuk ditelan dan tidak membatalkan puasa itu sendiri. Amma lawit tala'ah likon ijtama'a bila fi'lin fala yadurru qat'an. Kemudian ketika ludah itu berkumpul dengan sendirinya, artinya bukan karena kesengajaan dari kita, kemudian oleh kita ditelan, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Contoh, ketika kita sering berbicara seperti saya, itu terkadang ludah dalam mulut itu banyak, artinya mengumpul, sehingga kalau kita telan, itu kan otomatis yang kita telan itu ludahnya banyak. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, karena hal itu semua bukan berangkat dari kesengajaan diri kita sendiri. Nah, wa kharaja bit-thahir al-mutanajjis binahwi dami lisati fayuftiru bibtilaihi wa in sofa wa lam yabqa fihi atharul mutlaqan li'annahu lamma haruma ibtila'uhu lin-najusi sara bi mansilati ainin ajnabiyatin. Jadi kalau ludah kita itu sudah bercampur dengan barang lain, contohnya bercampur dengan darah yang ada di gusi kita, maka hukumnya menelannya itu tidak hukum menelannya itu membatalkan puasa kalau air ludah kita sudah bercampur dengan darah yang ada di dalam gusi kita. Maka ketika ditelan itu hukumnya membatalkan puasa. Qala syaihuna wa yadharul afu amman ibtuliya bidami lisatihi bihaitsu la yumkinul ihtiras anhu. Namun jika orang tersebut ternyata gusinya terlalu banyak darah sehingga sangat sulit untuk menghindar, sangat sulit untuk mengeluarkan semuanya, maka itu termasuk yang dimakfu. Artinya meskipun tertelan, ketika memang ubtuliya bidami lisatihi, gusinya sering mengeluarkan darah, itu hukumnya dimakfu dan puasanya tidak batal. Itu kalau masalah air ludah. Nah, terus kalau kita sengaja mengumpulkan ludah kita supaya banyak, kemudian kita telan, itu para ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan dan dapat membatalkan puasa. Karena yang tidak membatalkan itu ketika ludahnya itu sendiri terkumpul dengan sendirinya, kemudian oleh kita ditelan, itu yang tidak dibatalkan puasanya. Itu segelintir dari fardoh-fardoh puasa dan juga problematika-problematika yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian kita lanjut pembahasan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Walladhi yuftiru bihi sha'imu asyratu asya'a ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jawfil munfatih awairil munfatih kal wusuli min ma'mumatin ilal rasi wal muradu imsakus sha'imi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ya ada 10. Yang pertama dan yang kedua itu adalah ketika ada suatu barang yang masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui lubang yang sudah terbuka seperti halnya lubang hidung, lubang telinga, ataupun masih tidak terbuka, artinya lubangnya tertutup melalui bagian-bagian yang tertutup. Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu contohnya seperti halnya min ma'munatin ila ra'si. Nah, ada bagian ataupun barang yang masuk melalui luka makmumah. Luka makmumah itu adalah luka yang ada di kepala. Nah, itu tetap membatalkan puasa jika ada sebagian barang yang masuk melalui jalan itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan yang diajukan oleh
media UIM itu ada pertanyaan bagaimana ketika kita itu menelan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Maka hukumnya dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan begini. Far'un lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi likuhu bitab'ihi la biqasdihi lam yuftir in ajasa an tamyisihi wa majjihi wa in tarakat tahallulah lailan ma ilmihi bi baqaihi wa bi jaryani rikihi bihi naharon li annahu innama yuhatabu bihima in qadara alaihima halas saumi lakin yuta'akkadu tahallul ba'dat tasahhuri. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita, terkadang ada makanan satu butir beras ataupun satu butir jagung, terkadang ada yang menempel di gigi kita yang sedang berlubang. Nah, ketika makanan itu sendiri, sisa makanan itu sendiri masuk dengan sendirinya disebabkan oleh air ludah yang kita telan, bukan karena maksud dari kita sendiri, bukan dari kesengajaan dari kita. Artinya ketika tertelan dengan sendirinya, itu hukum puasa kita itu tidak batal. Kalau memang masuknya ke dalam tubuh dengan sendirinya karena berbarengan dengan ludah. In ajasa an tamyisihi wa majjihi, itu pun jika kita itu tidak mampu untuk mengeluarkan, memuntahkan sisa-sisa makanan itu sendiri. Artinya kalau kita masih bisa memuntahkan, ya kita muntahkan, jangan kita telan. Karena kalau kita telan itu nanti akan menyebabkan puasa kita batal. Wa in tarukat tahallul lailan ma ilmihi bi baqaihi wa bi jaryani rikihi bi naharon, meskipun ketika di waktu malam ia meninggalkan untuk anggaplah bersih-bersih gigi dari sisa-sisa makanan, meskipun kita di waktu malam itu yakin kalau ada makanan, kalau ada sisa-sisa makanan nanti di pagi hari akan tertelan ataupun akan kita tidak sengaja kita telan, maka itu hukumnya tetap tidak membatalkan, karena kewajiban kita untuk membersihkan diri dari sisa-sisa makanan itu ketika pagi, bukan di waktu malam. Sehingga menimbulkan hukum lakin yuta'akkadu tahallul ba'dat tasahhuri. Sangat sunnah muakkad untuk membersihkan gigi ataupun anggaplah tusuk gigi, menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada gigi kita setelah sahur. Setelah melakukan sahur, kita itu disunnahkan, sunnah muakkad untuk membersihkan gigi kita. Amma idza lam ya'juz aw ibtalahu qasdan fa innahu muftirun jasman. Nah, kalau kita itu tidak, artinya mampu untuk memuntahkan sisa-sisa makanan itu, awib talahu qasdan, ataupun kita itu menelan dengan kesengajaan dari kita, maka hukumnya membatalkan puasa. Kalau kita memang sengaja menelannya ataupun sisa-sisa makanan itu kita bisa untuk memuntahkan, tapi oleh kita tidak dimuntahkan tapi malah ditelan, maka itu membatalkan puasa itu sendiri. Itu masalah sisa-sisa makanan di gigi, hukumnya membatalkan jika memang kesengajaan dari kita, kesengajaan kita telan, kesengajaan kita tidak muntah. Tidak membatalkan ketika memang tertelan dengan diri sendirinya. Tuh. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukum sikat gigi di waktu berpuasa? Apakah diperbolehkan atau membatalkan atau cuman makruh saja? Nah, di sini dalam kitab Ahkamis Shiyam itu dijelaskan ada bahasa al-mas'alatus sadisatu istimalu ma'junil asnan lis-shaimi, yaitu menggunakan pasta gigi di waktu berpuasa. Hukumnya bagaimana? Istimalu ma'junil asnan bil fursyah fi nahari Ramadan yundoru fihi
in kanal mustahdim yanwi bihi husula sunnah kasiwak indastiqodihi min naumihi aw nahwihi fayakunu matluban minhu fa in balagha fihi hatta dahala minal ma'juni jawfahu aftara wa in lam yubali wa lam takun madatul ma'jun nafadatan ay tasalli ilal halqi arju alla tuftira in dahala syai'un jawfahu. Jadi hukum menggunakan pasta gigi ketika kita berpuasa itu hukumnya dipilah. Hukumnya dipilah ketika kita itu sikat gigi untuk mendapatkan kesunahan seperti halnya siwak, maka hukumnya ya diperbolehkan. Karena siwak itu ketika kita bangun tidur ataupun sudah makan makanan yang baunya agak tidak sedap, itu kan disyariatkan. Maka sikat gigi itu juga sama dengan siwak. Artinya kalau kita berniat untuk mendapatkan kesunahan juga seperti siwak, maka hukumnya diperbolehkan, bahkan matluban ahlu disunnahkan, tidak membatalkan puasa. Namun ada penjelasan, fa in balagha fihi hatta dahala minal ma'juni jawfahu aftara. Nah, namun kalau kita itu terlalu berlebihan dalam menyikat gigi kita sehingga ada pasta gigi yang tertelan, kalau kita memang berlebihan, maka hukumnya dapat membatalkan juga. Dan juga kalau sikat gigi itu, kalau dalam masalah siwak itu dimakruhkan ketika sudah tergelincirnya matahari. Kalau belum tergelincir itu tetap disunnahkan. Namun ada imam yang mengatakan bahwasanya meskipun sikat gigi siwak ataupun sikat gigi setelah tergelincirnya matahari itu ada yang mengatakan tidak makruh, yaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Maka ketika kita ingin sikat gigi ataupun siwak di waktu yang sudah tergelincir matahari, maka kita harus ikut pendapat Imam Nawawi. Jadi kita itu kalau ingin sikat gigi usahakan jangan terlalu berlebihan. Takutnya ada sebagian pasta gigi yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga puasa kita itu dapat membatalkan. Namun ketika tidak ada hal-hal balawah, artinya kita itu tidak ada suatu hal yang berlebihan dari kita, namun ternyata ada sebagian pasta gigi yang tertelan, yang penting kita berniat untuk mendapat kesunahan seperti siwak, dan yang kedua kita itu tidak berlebihan, maka ketika ada sebagian pasta gigi yang tertelan, itu hukumnya tidak membatalkan. Yang penting terpenuhi dua syarat. Yang pertama kita harus niat untuk mendapat kesunahan seperti siwak. Yang kedua kita tidak berlebihan dalam bersikat gigi. Lah, wa illam yanwi bihi usula sunnah ka'adatin faduhulu syai'in minal ma'jun muftirun balau awla li'annahu hina idin qad yakunu ghairu matlubin minhu. Namun ketika orang yang berpuasa itu tidak berniat untuk mendapatkan kesunahan seperti siwak dalam melakukan sikat gigi, maka ketika ada sebagian pasta gigi yang tertelan, baik dikarenakan mubalawah ataupun tidak, dikarenakan berlebihan ataupun tidak, itu otomatis membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena niatnya sudah tidak dianjurkan. Artinya tidak dianjurkan seperti halnya kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama itu kan berniat untuk mendapatkan kesunahan seperti siwak. Jadi kalau ada yang tertelan, asalkan tidak mubalawah, tidak ada hal-hal yang berlebihan dari kita, itu hukumnya tidak membatalkan. Namun kalau kasus yang kedua ini tidak berniat untuk mendapatkan kesunahan, sehingga ketika ada pasta gigi yang tertelan, baik mubalawah ataupun tidak, itu hukumnya membatalkan. Itu penjelasan bagaimana hukum sikat gigi di waktu puasa. Kemudian karena ini pembahasannya adalah hal-hal yang membatalkan, yaitu ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana ketika ada air yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita mandi? Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Maka kita harus merujuk dalam kitab Fathul Mu'in ini, ada penjelasan
wala yuftiru bisabki ma'in jawfa muftasilin annah wijanabatin kahaidin wa nifasin idza kana al-ittisal bilan gimasin fil ma'i falau wasala udunaihu fil janabati fasabaqal ma'u min ihdahima li jawfihi lam yuftir wa in amkanahu imala tarusihi awil wuslah qoblal fajri kama ida sabaqal ma'u ila dahili lil mubalawati fi ghaslil famil mutanajjisi li wujubiha. Jadi kalau ada air yang masuk ke dalam tubuh kita disebabkan kita itu mandi janabah, mandi wajib, baik itu mandi karena haid ataupun karena nifas lah, maka air yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak membatalkan puasa dengan syarat kita mandi tidak dalam keadaan inwimas, menyelam dalam air. Maka ketika kita itu tidak menyelam dalam air, artinya kita cuma menuangkan air di kamar mandi, tidak sampai menyelam seperti di sungai, maka hukum air yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak membatalkan puasa asalkan mandi kita itu mandi wajib. Kalau dalam Fathul Mu'in i'anatut thalibin itu asalkan mandi kita itu mandi wajib, mandi karena junub, mandi karena haid ataupun nifas. Falau wasala udunai. Kemudian ketika membasuh telinga, ketika mandi junub ternyata ada sebagian air yang masuk ke dalam lubang telinga, maka hukumnya tidak membatalkan puasa meskipun dia itu bisa untuk memiringkan kepalanya supaya air dalam telinganya itu keluar. Namun meskipun ia tidak melakukan, asal ia itu dalam keadaan melakukan mandi junub, mandi yang diwajibkan, itu tidak dibatalkan puasanya meskipun ada air yang masuk ke dalam lubang telinganya. Bihila fima idau tasalah munwamisan fasabaqal ma ila batinil udun awil amfi fa innahu yuftiru walau fil wuslil wajibi likarahatil ingimasi kasab kima ilmat madoti bil mubalagati ilal jawfi ma'atadakkulihi lis-sawmi wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha bihilafihi bila mubalagatin. Ketika orang tersebut mandi dalam keadaan ataupun dengan cara menyelam dalam air, ternyata ada sebagian air yang masuk ke dalam tubuh orang yang berpuasa itu, maka hukumnya itu dapat membatalkan. Karena kenapa? Karena inwimas menyelam dalam air itu sendiri hukumnya makruh, artinya tidak disyariatkan oleh agama. Jadi ketika sampian itu meskipun adus junub, mandi junub, ternyata sampian itu prakteknya menyelam dalam air, ternyata ada sebagian air yang masuk ke dalam tubuh kita, itu hukumnya membatalkan puasa. Sama halnya dengan ketika kita berkumur, ketika ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika disebabkan mubalawah kita itu terlalu berlebih-lebihan dalam berkumur, contoh memasukkan air ke dalam mulut, sekiranya mulut kita tidak bisa menampung air itu sendiri, artinya saking banyaknya air yang dimasukkan ke dalam mulut kita, itu salah satu contoh dari mubalawah yang ketika ada yang tertelan hukumnya membatalkan puasa. Artinya selama tidak mubalawah, kalau berkumur itu tidak membatalkan puasa. Wa kharaja biqauli annahwi janabatin al-wuslul masnun wa wuslut tabarrud fa yuftiru bisabqi ma'in fihi walau bila inmasin. Namun ada pengecualian. Kalau kita itu cuman mandi hanya ingin menyegarkan diri kita, artinya tidak mandi wajib, maka ketika ada air yang masuk ke dalam tubuh kita itu secara otomatis membatalkan meskipun prakteknya kita itu tidak menyelam dalam air. Karena kenapa? Karena mandinya tidak diwajibkan. Itu penjelasan dari ketika air masuk ke dalam bagian tubuh kita ketika mandi. Yang paling terakhir itu adalah hukum dari penyakit ambeien, karena ambeien itu katanya ada suatu bagian yang keluar dari dubur kita.
kalau penyakit ambeien ataupun penyakit bawasir. Bagaimana ketika bagian itu dimasukkan kembali ke dubur meskipun dengan bantuan tangan kita, itu hukumnya bagaimana? Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan walau kharajat maq'adatu mabsurin lam yuftir bi audiha wa kada in aadaha bi usbu'ihi littirarihi ilaihi. Lah, namun ketika ada bagian orang yang penyakit bawasir itu keluar, kemudian kembali lagi, apakah membatalkan puasa? Hukumnya tidak membatalkan puasa meskipun dalam proses dikembalikannya, artinya dimasukkan ke dalam dubur kembali, itu meskipun dibantu dengan tangan kita, artinya tangan kita yang memasukkan, meskipun ada suatu hal yang masuk ke dalam dubur kita, itu tetap tidak membatalkan. Karena kenapa? Karena pada saat itu orang yang berpuasa terkena penyakit ambeien yang terkadang mak'adah ataupun bahasa Madurahnya itu biasanya tombungan orang penyakit ambeien ini keluar. Maka ketika dikembalikan lagi itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita itu nyampe ke pembahasan yang membatalkan puasa nomor 1 yang nomor 2. Selanjutnya mungkin kalau ada waktu kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan ini. Harapan saya semoga kalian semua di rumah, para pemirsa, lebih khusus yang hadir di sini, dapat kuat menjalankan puasa kita selama 1 bulan penuh, dan semoga amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.